Oke, jadi sekarang kita mau bahas soal aja yang dari teman-teman. Lupa. Bentar. Aku share screen. Ini ada soal pertama, soal kuis ya kayak katanya, yang mau dibahas. Ini. Oke. Nah, jadi soal ini itu soal sebenarnya cash budget, tapi ada materi budgeting yang pertama. Jadi ada makanya ada sales budget, ada purchase budget, sama yang terakhir nanti bakal ada cash budgetnya. Oke, yang pertama kita suruh nyari dulu cash budget, sales budget bulan Desember sampai April. Desember tahun 2021 sampai April 2022. Oke, karena kita punya data produksi di sini, nih, dan kalau kita baca ya soalnya ya, yang diketahui itu apa aja sih? Ada persediaan akhir nih ya, rencana persediaan akhir barang jadi, persediaan akhir material, harga jual produk, harga beli material, terus mekanisme penjualan, mekanisme pembayaran piutang, sama sementara pembelian material, berarti ini mekanisme pembelian material, pembayarannya kayak gimana, terus ada ini buat direct labor ya, buat payroll, terus ada depresiasi, sama pembelian peralatan. Ini pakainya, ini berarti ke bawah ini cash budget. Nah, sekarang ditanyainnya sales budget. Karena kita nggak diketahui berapa unit yang terjual, makanya kita bakal pakai data dari dari unit produksinya. Oke. Misal diketahui ini produksinya segini nih. Udah aku salinnya doang. Ini. Terus ditanya berapa yang terjual ya. Nah, kita lihat dulu perusahaan itu pasti bikin berapa yang mau dia produksi itu sesuai sama yang dia perkirakan. Adanya ending inventory, adanya begin itu bakal berpengaruh sama berapa yang bakal dia produksi gitu lah. Berapa penjualan, berapa begin, dan berapa ending. Nah, kalau misalnya diproduksi dari segini, nah berarti sisi input itu apa aja? Sisi input adalah FG begin ditambah FG yang diproduksi. Sisi input kan, sisi outputnya FG yang terjual sama FG ending. Oke, berarti kalau kita mau cari yang sold ini, caranya berarti FG begin ditambah FG yang diproduksi dikurangi FG ending. Nah, sekarang dia bilang nih persediaan akhir barang jadi direncanakan 20% dari perkiraan produksi bulan berikutnya. Berarti kalau November ini bulan Desember kita produksi 9.500, berarti di bulan November kita harus punya ending sebesar 9.500 dikali 20%. Gitu. Jadi FG ending di bulan November itu adalah 20% dari rencana produksi ya. Perkiraan produksi bulan Desember. Kita tarik. Oke. Terus FG begin-nya nih, karena November pun nggak ditanyain ya. Kita kan ditanyainnya cuma sales budget di Desember sampai April. Jadi November udah kita nggak usah peduliin juga ya. Nah, FG begin ini dapatnya dari mana? Ingat ya, FG begin di bulan Desember adalah FG ending di bulan November. Akhirnya dia ke Desember itu menjadi FG begin. Itu konsep dasar ya. Nih, tarik lagi. Nah, ini adalah total inputnya. Inputnya 1.900 ditambah 9.500. Berarti ini tuh. Nah, berarti ini adalah FG available kan. FG begin ditambah FG yang diproduksi itu. Ini tersedia buat dijual. Ternyata nggak semua nih bakal dijual. Ada yang harus ditetapkan sebagai FG ending. Oke. Berarti sekarang FG yang terjual berapa? Sama ya, tinggal kita ngitung dari FG available kita kurangi sama yang harus ada di ending. Di berapa tuh terjualnya? Oke, tarik. Nah,
Ini buat nyusun sales budget. Berarti yang pertama, A, sales budget bulan apa tadi? Desember sampai April. Oke. Jadi ini sampai ini. Nah, terus ini adalah unit sold sama price per unit. Unit sold di Desember, tarik aja sampai April. Terus price per unitnya 50 semua harganya. Oke. Berarti di sini total sales. Sampai sini dulu ada yang mau ditanyain teman-teman? Apa masih ada yang bingung? Baru sampai sales budget nih. Atau ada yang beda mungkin pemikirannya nggak harusnya nggak kayak gini gitu. Siapa tahu aku lagi hilaf, nggak lihat gitu. Yang nggak ada. Kalau nggak ada kita lanjut ke purchase budget. Purchase budgetnya itu dalam unit dan dalam dolar. Berarti dalam mata uang dan juga dalam unit ya. Bulan Desember sampai Maret, jika diketahui setiap unit barang membutuhkan 1,5 unit material. Berarti nomor B itu purchase budget. Bulan Desember sampai Maret ya. Oke, berarti pertama kita harus lihat dulu ada, sama ya kayak FD Begin, berarti ada material Begin. Oke, material Begin-nya itu dari, sorry. Ini kita bikin kayak gini lagi deh. Ini 40% dari apa? Oke. Susah ini. Kalau misalnya gitu kita bikinnya dari sini lagi. Gini lagi biar nyari aman aja. Material Begin-nya jangan diisi dulu, terus ada yang unit produce. Nih, ini kita ngikutin yang di sini. Ingat, kalau misalnya kita ngomongin tentang pembelian material, itu hubungannya sama produksi. Oke, jadi bukan hubungannya sama penjualan, berapa yang terjual, tapi berapa yang perusahaan itu emang mau produksi. Ya, jadi hubungannya sama yang data yang produksi di atas ini. Terus material per unit material required per unit itu 1,5. Ya, salah. 0,5 semua. Itu. Nah, 1,5 semua, terus ada ini nih, persediaan akhir material direncanakan 40% dari rencana produksi bulan berikutnya. Berarti kita kaliin aja dulu ya. Oke. Nah, terus ada tadi apa namanya? Material ending. Endingnya itu bakal 40% dari material di bulan berikutnya. Ya, ini kan produksi bulan berikutnya 14.250 nih, butuh materialnya kita 40%-nya. Oke, ini material ending. Jangan lupa ini jadi begin di bulan berikutnya.
Oke, ini material begin segini, ya. Terus material yang bakal kita keluarin, ingat ya, ini beda sama yang atas outputnya. Ini tuh outputnya, sisi outputnya itu, sisi yang bakal keluar itu adalah material yang bakal dipakai buat produksi plus material yang ada di ending. Material yang ada di ending. Berarti kalau kita mau cari berapa unit yang harus kita beli, itu adalah dari total output. Ini outputnya, aku kasih warna deh. Mana sih? Oh bisa. Total outputnya, ini sisi input yang aku warnain merah. Nanti, bentar. Oranye lah, jangan merah. Nih, ini sisi inputnya. Yang jadi input itu yang masuk ke gudang ya. Yang masuk ke gudang pertama kali adalah material begin dan berapa yang nanti bakal kita beli. Jadi kalau kita mau cari berapa material yang bakal kita beli di bulan itu, ya caranya sisi outputnya itu dijumlahin dulu, baru kita kurangi sama sisi input yang satunya. Gitu, sama yang si begin ini, berarti nanti kita butuh tambahan 13.950 lagi. Ya. Nah, kalau misalnya kalian mau lihat ya, ini misalnya kita tulis inputnya ya. Inputnya adalah material begin ditambah sama material yang kita beli nanti. Itu bakal masuk ke gudang material. Itu sisi inputnya. Berapa? Ada apa nih? Wait dulu, wait. Bentar ya, hold up. Terus, yang di sisi output, itu ya ini, yang bakal keluar dari gudang. Apa tuh yang bakal keluar dari gudang? Adalah material yang bakal dipakai buat produksi dan juga berapa material yang di ending, sisi outputnya lah sama apa enggak. Kalau udah sama berarti benar jawabannya gitu. Nah, apa sih itu pertanyaannya? Apa jadi pertanyaannya ya? Sebentar, wait. Kak, 1,5 dari mana? Dari bawah ada diketahui. Nih ya. Nomor 2 ya baca ya. Purchase budget, bla bla bla. Jika diketahui setiap unit barang jadi membutuhkan 1,5 unit material. Oke. Kan aku masih belum dapat konsepnya sales budget sama purchase budget ini maksudnya gimana ya? Kayak misal apa aja yang dicari? Yang dicari kalau untuk sales budget itu unit. Iya. Jadi kalau misalnya kamu cari sales budget, berarti kamu harus tahu dulu pertama berapa unit yang mau dijual, direncanakan dijual. Kenapa? Karena kalau kamu cuma dapat data produksi, ingat, produksi ini nggak semuanya dijual periode itu. Karena perusahaan itu di materi ini, perusahaan itu bukan mengaplikasikan JIT gitu loh. Perusahaan itu butuh yang namanya FG ending, jaga-jaga, atau misalnya dan sebagainya lah. Jadi nggak semuanya yang dia produksi itu harus terjual bulan ini juga. Makanya kalau misalnya kita ngomongin sales budget, kita cari dulu berapa sih unit yang bakal terjualnya. Karena lagi yang diproduksi itu belum tentu terjual semua. Gitu. Nanti sales budget ini adalah anggaran penjualan ya, tinggal unit yang nanti kira-kira mau dijual berapa dikali sama perkiraan harga jual kita berapa. Terus kalau purchase budget itu adalah dari sisi pembelian kita, dari sisi modal kita itu mau beli material berapa. Nah, ingat ya, kita beli material itu untuk apa? Untuk yang namanya produksi kan. Kalau misalnya untuk produksi berarti unit yang yang menjadi basis kita untuk cari berapa sih yang mau kita beli, itu tuh pertama kita lihat dulu berapa sih yang mau kita produksi, bukan kita jual. Sekali lagi, yang kita jual belum tentu kita produksi semua bulan ini gitu loh. Yang kita produksi semua bulan ini belum tentu terjual. Jadi bisa jadi produksi kita lebih tinggi dibanding penjualan. Makanya kalau mau cari yang si purchase budget ini,
DM ini berasal dari berapa unit yang kita mau produksi dulu pertama. Baru kita perhatikan, ada begin nggak, ada ending nggak materialnya. Baru kita tahu, oh kira-kira kita mau belinya berapa sih. Gitu. Kalau kita lihat, oh kita mau produksi misalnya 200 unit. 200 unit barang. Satu unit itu butuh kain 2 meter. Gitu. Kita berarti, oh kita bakal beli kain 400 meter. Ya kan? Terus kita lihat lagi, ternyata di gudang masih ada nih, masih ada 100 meter. Oh, kita jadi beli 300 aja. Tapi kita harus nyimpen nanti buat ending inventory kita itu 50. Jadi kita belinya bakal 350 gitu loh, itu purchase budget. Oke, material begin tadi dari mana? Udah. Material ending. Begin itu kan dari ending yang ini ya, ending November ke begin Desember, ending Desember ke begin Januari gitu ya. Terus untuk kalau misalnya ditanya material ending dari mana, dari sini nih ada sedangkan persediaan akhir material direncanakan sebanyak 40% dari rencana produksi. Misalnya di Desember mau produksi 9.500, butuh 1,5 DM per unit, berarti kita bakal butuh DM sebanyak 14.250 di bulan Desember. Kita harus punya ending sebesar 40% dari ini di bulan November. Gitu. 40% rencana produksi bulan berikutnya. Oke. Ada lagi teman-teman? Ini berarti ini masih in unit ya. Kalau in dolarnya, tinggal kita kali aja sama cost DM per unit DM. Jadi maksudnya harga per DM-nya berapa. Per unit DM itu 15 harganya. Berarti tinggal kita kali aja. Nih, ini 15 semuanya. Terus ini material purchase dalam dolar. Dalam dolar itu berarti tinggal kita kali aja, yang mau kita purchase segini kita kali sama 15. 40% dikali 9.500 itu kan unit yang diproduksi ya. Tapi satu unit produksi itu butuh 1,5. Jadi bahan untuk ngeproduksinya itu 14.250 gitu loh. Jadi kita apple to apple lah. Kan gini loh. Kan kalau misalnya persediaan akhir barang jadi itu adalah dari perkiraan produksi bulan berikutnya. Berarti dari berapa unit yang bakal kita produksi bulan berikutnya. Tapi ini kita ngomongin material. Ya, material itu berarti basisnya yang material lagi. Rencana produksi bulan depan itu ya 9.500. Tapi 9.500 itu 9.500 finish good. Ya kan? 9.500 finish good. Berarti ada 14.250 DM di bulan Desember yang akan dibutuhkan di bulan Desember. 40%-nya itu harus jadi material ending di bulan November. Gitu. Itu menurutku ya, karena kalau misalnya kita pakai unit ini tuh nggak logis aja. Maksudnya kan kita lagi ngomongin direct materialnya yang mau kita sisain berapa. Kalau kita pakai pengalinya itu unit yang diproduksi, yang nggak apple to apple aja gitu loh. Paham nggak? Gitu. Jadi kalau menurutku itu 40% dari rencana DM yang bakal dipakai untuk produksi bulan berikutnya gitu loh. Gitu ya. Jadi agar apple to apple, kalau misalnya yang ditanya adalah FG ending, itu ya pengalinya ya FG lagi, rencana produksinya dalam bentuk finish good lagi.
Tapi kalau ditanya material ending, berarti berapa material yang dibutuhkan untuk rencana produksi bulan depan gitu loh. Harusnya sih kayak gitu ya. Gitu. Cuma kalau misalnya dosen kalian berpendapat lain, sekali lagi ikutin aja. Oke. Okay? Coba tuh dosen udah ngebahas, harusnya kayak gini-gini gitu. Ya udah ikutin aja. Material required per unit. Ini yang tadi 1,5 ini nih. Jadi gini, kita kan mau bikin misalnya di bulan Desember 9.500 unit. Terus dia bilang, diketahui setiap unit barang membutuhkan 1,5 unit material. Jadi material yang dibutuhkan itu sebenarnya 1,5 dikali 9.500 ya gitu. Oke. Okay. Udah. Kalau udah kita ke cash budget ya. Cash budget. Cash budgetnya disuruh bulan Januari sampai Maret. Januari, Februari, Maret. Oke. Pertama, cash balance. Cash balance di Januari, ini nih, Januari di soal ya, 25.000. Cash balance bikin itu berarti. Bikin, terus ditambah sama cash receipt. Cash receipt. Nah, kalau cash receipt berarti hubungannya sama berapa penjualan kita kan. Nah, penjualan kita itu kredit, pola pembayarannya 25% di bulan penjualan, 60% di bulan pertama setelah penjualan, 10% di bulan kedua setelah penjualan. Sementara, berarti 25 tambah 60 tambah 10, cuma 95%. Berarti, kalau gini, ini bisa diasumsikan, nggak ada ininya ya? Soalnya ini cuma 95% nih. 25 tambah 60 tambah 10 berarti bisa diasumsikan bahwa 5% itu dia PTT, piutang tak tertagih. Jadi kalau penjualan ini total sales segini kan ya. Total sales segini. Kita copy aja deh ke bawah. Salah. Ini. Oke. Nah, bentar. Nih. Begini. Nih. Dia itu dari 480.000 itu kan 25% bayarnya Desember, 60% bayar Januari, 10% bayar Februari, 10% bayar Februari, udah tuh. Nah, sisanya itu mungkin karena dia bilangnya penjualan dilakukan secara kredit, jadi nggak ada yang cash, berarti 5%-nya itu kemungkinan besar adalah piutang tak tertagih. Gitu. Jadi 95% doang yang bakal kita terima PTT-nya berarti 5% kan. Oke. Berarti ini dikali sama 5% lah. 5%. Sama nih semuanya. Sehingga dari total sales segini, piutang yang bakal kita terima nih. Berarti net AR kita berapa? 480 dikurangi 24.000. Nah, inilah yang bakal kita terima. Gitu. Kalau misalnya nggak disebutin nih kayak piutang tak tertagihnya itu untuk piutang yang mana? Misalnya disebutin piutangnya itu di bulan kedua pembayaran itu dia ada nggak tertagih 2%. Nah, kalau itu yang dikurangi cuma piutang bulan tersebut aja. Kalau misalnya ini nih nggak diketahui kayak gitu, berarti yang dikuranginya adalah total piutangnya. Gitu. Jadi dari 100%, 95% itu udah pasti nggak akan keterima. Gitu. Jadi di sini yang ketemu itu nilainya adalah net AR.
Nih, ini yang jadi pengali untuk yang 25%, 10%, 20, 60% tadi pembayaran. Gitu. Jadi misal nih di bulan Januari itu penerimaan dari mana? Dari bulan berjalan, terus dari pembayaran 1 bulan berikutnya. Setelah pembayaran 2 bulan berikutnya. Oke, yang Januari itu 25% dari penjualan di bulan Januari nih. Net AR yang dipakai, sorry. Yang dipakai itu adalah net AR-nya ya, jangan AR yang tadi, karena ini udah dikurangi sama piutang tak tertagihnya. Karena tak tertagihnya itu bisa di mana aja, bisa di bulan berjalan, bisa di bulan berikutnya, bisa 2 bulan berikutnya. Gitu. Kok ini dikali? 25% dikali 418.000. Oke. Terus yang 1 bulan berikutnya, jadi ini tuh dari penjualan di bulan Desember sama ada yang di bulan November ya berarti ya. Ya berarti dari Januari itu nerima juga penjualan di bulan November. Kita nggak bikin lagi. Ini aku tambahin dulu deh. Tambahin geser. November, unit sold-nya berapa? Ini nih aku masih bingung nih. Kalau gini nih, dia punya FG begin apa enggak? Kalau misalnya asumsinya dari bulan kemarin-kemarinnya itu sama nih, jadi dia harus bikin FG ending di bulan November, bulan Oktober, itu 20% dari penjualan bulan November. Berarti ada FG begin kan di November. FG begin senilai 20% dari penjualan di bulan November. Tuh, berarti nanti si FG sold ini adalah 10.700. Ini aku pakai asumsi ya. Asumsi bulan sebelum November telah menerapkan prosedur sesuai dengan soal aja lah ya. Ini nih. Cuma kalau belum ya di sini bakal 0. Gitu loh. Paham ya? Jadi FG begin-nya dilihat lagi kalau misalnya dari bulan-bulan sebelumnya itu dia udah menerapkan itu, ya berarti bentar deh. Berikut persediaan akhir. Aku ragu deh. Apa dia belum ya? Any idea? Kalian mikirnya udah atau belum sih? Aku bingung deh. Udah atau belum ya? Ini aku asumsi dulu ya. Kalau misal udah, berarti ini ada FG begin 20% dari sini. Ini bakal berpengaruh ke berapa yang bakal dijual. FG sold. Oke, price per unitnya sama 50. 50, total sales-nya ini enggak ada. Oh iya ya, aku lupa. Ini kali ini terus 5% dari total sales buat PTT-nya, terus makan net AR-nya ini kurangin. Nah, ini kan 2 bulan berikutnya itu di Januari diterima 10% ya. Bulan kedua setelah penjualan 10% penjualan bulan November itu dibayar di piutang di bulan November itu dibayar di Januari. Oke, berarti Februari itu 25% dari bulan Februari. Salah. 25% bulan Februari. Maaf, net AR. Ini aku salah ya. Ketiga sih 60% dari
60% dari bulan bulan Desember, ini 10% dari bulan November. Terus yang Februari, di Februari, satu bulan berikutnya berarti dari bulan Januari. 60% penjualan nih di Januari ya. Terus ini 10% dari penjualan di bulan November. Kalau Maret sama 25% dari penjualan di bulan Maret. Aku selalu lupa. Di bulan Maret, terus 1 bulan berarti di bulan Februari ini 60%. Sama 10% dari bulan Januari. 16.1 catat ya. Bentar. Oh, aku salah ya, brand itu harusnya dikaliinnya sama yang ininya nih. Mana sih? Total sales-nya dulu. Nanti penjumlahannya harus sama kayak net AR. Sorry, lupa aku. Iya bener. Jadi ntar penjumlahan ini nih. Gini nih. Penjumlahan ini ditambah ini sama ini itu dia harus sama kayak net penjualan di bulan Januari. Oke, bener aku salah. Ini tuh berarti kalau misalnya 25% dari ya, ini 60% dari bulan Januari 440. Ini bentar ya, aku lupa ini. Salah. 25% bulan Januari. Yang ini juga bulan Januari ya. Sorry ya, benar-benar aku baru ingat. Nah, penjumlahannya ini tuh harus sama nanti. Sama yang net AR di sini. Berarti ini 60% bulan Desember, ini 10% November. Oke. Sorry. Ya benar dikali total sales itu tuh, ya benar dikali total sales karena di sini pun nggak ada pengurangan seperti diskon. Kalau misalnya diskon baru nanti kita kurangi dulu buat pengalinya. Tapi kalau misalnya ini karena udah jelas PDT-nya nggak tertagih, jadi sebenarnya di cash receipt ini udah semuanya itu udah konten 95%, yaitu 25% plus 60 plus 10%. 5%-nya udah nggak usah dihitung lagi. Tapi ntar buat ini tuh buat penjumlahan kalian ke sini aja. Oke. Bulan Februari. Ini benar aku salah menghitung 31. Ya benar kayak gitu. Jadi pakai yang data ini, pakai datanya data total sales. Kalau diskon baru deh, ini kan nggak ada diskon ya. Di soalnya ya kan nggak ada diskon berarti ya udah langsung dikaliin sama total sales-nya. Nggak dikali persentase, nggak dikali pengurangannya lagi gitu. Oke. Cash receipt-nya apalagi sih? Udah ya. Terus ada nih pokoknya yang masih aku ragu yang di sini ya, yang di November nih. Dia benar segini apa enggak nih? Ini kan aku asumsinya bulan kemarinnya udah ngikutin aturan yang ini ya. Jadi
Aku tulis 10.700, tapi kalau di sini 0, berarti di sininya nggak segitu ya. Data bulan Mei kan itu diketahui, tapi nggak diminta. Jadi Mei itu nggak diminta apa-apa. Mana sih? Data, oh, purchase budget ya. Purchase budget itu sampai bulan Maret. Sampai sini sih dimintanya nih. Ini nggak diminta nih. Kalau ini belum banget. Oke. Ini nggak usah dilihat ya, karena yang dimintanya cuma sampai bulan Maret. Jadi Mei itu, karena Mei nggak ada apa ya, Mei itu kalau nggak salah nggak ada ininya deh. Nggak ada penjualan di bulan Juni-nya, jadi kita nggak tahu ntar dia itu harus punya FG berapa, sehingga di sini yang bulan April nggak usah dilihat ya. Soalnya yang dimintanya sampai bulan Maret aja. Oke, ini kita blok aja dulu. Nggak usah dilihat ya. Itu yang diminta sampai Maret aja purchase budgetnya. Udah cash receipt-nya. Terus ada cash disbursement. Cash disbursement-nya ada apa aja nih? Ada DM, tadi pembelian DM ya. Oh, lihat pembayarannya tadi gimana sih? Sementara barang material dibayarkan tunai 20% di bulan pembelian, sisanya dibayar di bulan berikutnya. Berarti 20%. Berarti di sini cash disbursement pertama dari purchase DM ini bulan berjalan sama purchase DM bulan sebelumnya. Berarti 1 bulan ya. Itulah bulan sebelumnya deh. Terus ada lagi payroll dibayar, ini DL ya. DL tarifnya bla 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 dibayar tunai sama ya. Dia itu enggak. Ini enggak ada utang piutangnya. Jadi bayar DL-nya harus bulan itu. Namun nominal tersebut termasuk beban depresiasi sebesar 30%. Berarti di sini ada DL, berarti di sini ada FOH. Cash receipt ini ya. Cash receipt yang 1 bulan berikutnya dari Januari itu berarti dari 60, kan pembayarannya 25, 60 sama 10%. Nah, berarti di sini 25% itu penjualan bulan Januari, piutang bulan Januari, terus 1 bulan berikutnya itu berarti dari utangnya itu dari bulan Desember, itu pembayaran 1 bulan, periode 1 bulan berikutnya sejak Desember, gitu. Dikalinya sama total sales-nya. Sorry ya, aku tadi ini tuh buat, harusnya dia itu cuma buat nyocokin aja data kalian itu, data ini, data pembayaran bulan Januari nih, misalnya Januari sama di Februari nih, sama di Maret itu totalnya sama nggak sama net AR-nya. Udah gitu doang ternyata, aku lupa. Oke. Purchase DM berarti sesuai sama yang dijadwalin mau di-purchase nih. Ini kan. Terus dikali cuma pembayarannya 20% doang. Sorry, salah. Bulan Januari itu ini ya. 20%-nya ini juga. Nah, ini berarti 80% pembelian di bulan Desember, ya kan? Karena 80% pembelian bulan Desember itu dibayar di Januari, 20%-nya di bulan Desember. Yang Januari itu dibayar 80%-nya di bulan Februari. Gitu. Oke. Terus direct labor, payroll dibayar dengan tarif per jam. 75% jam kerja merupakan pegawai pabrik dengan tarif 7 per jam.
Dan sisanya pegawai administrasi dengan tarif 5 per jam biaya operasional. Oke, berarti mana ya jam kerjanya? Ada nggak sih? Oh, di atas nih. Ada jam kerja nih. 20.000, 22.000 ini nih. Oke, kita ke bawahin biar kelihatan. Ya. Oke, berarti jam kerjanya itu bentar aku view please dulu bentar. Please terus. Ini aku bikin dulu di sini deh. DL-nya itu di bulan sama ini aja deh di sini. Terus sampai dari Desember. Jam kerja total. DLH-nya 20.000, 22.000, 21.000, 22.000, 23.000. November, Desember, Januari, Februari 22, Maret 23, April 22. Oke. Terus nih, ini jam kerjanya itu nih, berarti si DL ini jam kerjanya adalah 75% dari DLH. Jam kerjanya si ini tuh 75% dari jam kerjanya itu dipakai sama DL. Dengan tarif 7 per jam. Oke, berarti 75% dikali jam kerjanya, dikali sama biayanya 7 per jam. Ini untuk DL-nya dulu. Oke. Nah, udah tuh. Berarti ini buat ngisi yang tabel ini nih, DL. Payroll dibayar tunai ya, berarti dibayar bulan ini semua. Nih. Astagfirullah. Berarti di bulan Januari sampai Maret. Ini DL-nya. Terus, nah, ada ini nih, operasional pegawai administrasi itu dia ngambil 25% dari jam kerja, ini dari ini, terus dikali sama tarifnya itu 5 per jam. Nah, ini adalah biaya operasionalnya nih. Ini biaya untuk administrasi aja. Nah, di atas lagi ada data biaya operasional. Baru di sini ada, itu cuma buat apa ya, ngebagi antara FOH-nya lah, gitulah, cuma kayak gitu. Operasional ini ada 110.000, terus 20.000, 105, buat nanti ngebagi ke per unitnya. Kalau dibutuhin, kalau nggak dibutuhin ya udah gitu, sama aja dikeluarin semua gitu loh mereka tuh. Nih, terus dia bilang 30%-nya itu tersebut termasuk beban depresiasi sebesar 30%. Jadi dari operasional di sini, si depresiasi itu sebesar 30% dari biaya operasionalnya. Oke. Terus berarti kita masuk lagi ke cash disbursement. Nah, untuk FOH-nya berarti di sini adalah beban depresiasi tadi. Nah, beban operasional itu berarti masuknya expense kayak general expense, selling expense itu ya. Nah, yang masuk FOH-nya cuma yang depresiasi tadi. Gitu. Harusnya sih kalau di penggolongan kayak gitu. Ini ini nggak dibayar. Kan depresiasi itu dia nggak keluar duit, ya nggak? Ya kan? Jadi nggak harus kita masukin ke cash budget gitu loh. Berapapun budget yang dikeluarkan untuk
depresiasi itu nggak masuk ke cash budget. Berarti ini yang dibayar itu dibayarnya cuma ADM ditambah operasional dikurangi depresiasi. Ini untuk expense. Kita nggak tulis FO aja sebenarnya nggak apa-apa sih. Ada pengeluarannya di sini. Tulis aja operasional plus ADM. Nih. Bulan Januari, astagfirullah. Nih. Ya, Januari. Terus apa lagi? Udah tuh cash disbursement-nya. Tinggal, oh ada ini nih. Total cash disbursement dulu deh. Nanti di bawahnya ada financing baru, ada kegiatan pembelian bla bla bla. Oke. Nah, terus dia itu berarti sisanya uangnya itu tinggal berapa nih? Begin ditambahin sama receipt dikurangi sama cash disbursement. 56.800. Terus dia bilang dia itu beli peralatan di bulan Januari 100.000. Oke, berarti di sini ada beli peralatan 100.000. Terus meminjam uang, berarti dapat pinjaman sebesar 60.000. Oke. Dicicil per bulan dengan cicilan pokok 30.000 plus bunga 1,5%. Nah, 1,5% ini adalah dari sisa normalnya, itu dari sisa pinjaman. Dia minjemnya di bulan Januari. Dicicil, ini nggak dibilang sih, tapi biasanya kalau nyicil pasti di bulan berikutnya sih. Nggak mungkin di bulan Januari langsung nyicil. Oke. Berarti di sini kita punya cash balance sesama 56.000, terus kita kurangi buat beli peralatan, tapi kita dapat pinjaman 60.000. Sehingga ada sisa uang 16.800 yang jadi cash begin di bulan Februari. Gitu. Ini juga sama. Tinggal ini. Terus nggak ada beli peralatan, tapi kita membayar untuk pinjaman. Kita bayar berapa? Tadi 30.000 ditambah bunganya 1,5% dari total pinjaman. Ini kan masih apa ya? Belum kita bayar sama sekali kan? Berarti 30.900. Sehingga di sini di bulan Februari itu dia punya terus minjem lagi dong. Oke, berarti dia itu cash balance-nya jadi minus, ya kan? Dia punya cash balance segini, kita kurangi 30.009, salah. Kita sum juga. Tinggal 24.800. Berarti di sini dia pinjam lagi. Ingat ya, kalau misalnya cash budget itu dia kalau misalnya minus tuh kayak auto minjem gitu loh di sini. Walaupun gak dijelasin lagi kalau dia minus atau kayak gimana harus apa gitu ya. Nah, berarti dia minjem lagi di sini 24.800. Oke. Sehingga di sini cash balance-nya dia 0. Karena awalnya minus, kita minjem lagi 24.800, makanya di sininya 0. Tuh. Nih, di sini tuh nggak diketahui kebijakan kalau misalnya perusahaan itu nggak sanggup buat bayar cicilan gitu. Misalnya dia nggak sanggup bayar cicilan, jadi dia bisa bayar dengan total yang dia punya aja. Misal dia punya uang tinggal 6.100 nih. Terus dia bayar pinjaman itu walaupun dibilang ada cicilan 30.000, nah dia cuma bayar 6.100-nya. Sisanya ntar dibayarnya bulan berikutnya lagi. Gitu biasanya, cuma di soalnya nggak disebutin. Jadi asumsinya kita minjem lagi. Gitu. Pusingnya jadinya. Ini 0, terus sama nih. Punya cash balance segini, terus dia bayar lagi. Jadi kita minus terus dong kalau kayak gini. Ya nggak sih, jadi minus terus. Oke, berarti di sini
pinjaman kita itu dia harus tetap bayar pokok ya. Yang akan dicicil per bulan dengan cicilan pokok 30.000 plus bunga 1,5%. Aku takut ada yang salah hitung apa ya. Tapi kenapa minus semua gitu? Ini datanya benar kan 25.000 masuknya. Gitulah berarti pokoknya udah ini nggak ada minjem ini, terus dia harus tetap bayar pokok pinjaman. Misal ya 30, misal dia harus tetap bayar ini, berarti bayar 30.000 plus 1,5% dari total utangnya sekarang tinggal 30.000, kan udah dicicil 30.000 di sini. Harusnya sih nggak gitu. Bingung aku. Takut salah. Biasanya sih kalau kayak gitu ya, pegawai ADM tadi aku masukin dong di sini nih. Operation itunya saldonya ya. Saldo apa namanya? Dia udah masuk operating expense atau belum gitu ya. Itu nggak sih maksudnya? Di soalnya sih nggak dijelasin ya. Cuma kalau kalian asumsinya si ADM itu udah masuk ke operating expense, di sini udah masuk ADM, ya udah ntar tinggal nggak usah dihitung. Jadi di sini langsung aja. Nih. Ini ntar kalian coba kita keluarin si ADM. Kalau mana sih? Ini ya. Kita kurangi ADM. Salah. Total operating expense kita kurangi depresiasi aja. Apa sih aku yang pun operasi kita kurangi sama depresiasi. Oke. Coba kalau gini ya, siapa tahu dia nggak minus. Mana sih? Dia tuh nggak minus, siapa tahu kayaknya mungkin bisa jadi gitu ya. ADM-nya udah masuk ke operating kali ya. Mungkin kalau misalnya kayak gitu, jadi dia nggak minus nih hasilnya. Oke. Nah di sini lunas nih. Ya kali bisa kayak gitu ya, makasih. Kayaknya mungkin gitu deh. Jadi si ADM tadi dia udah masuk ke total operating expense di sini. Jadi ntar dia nggak dihitung lagi buat pengeluarannya, berarti di sini langsung aja operating expense. Nah ini berarti catatannya dia ngeluarin dulu ngeluarin dulu depresiasi dan dia itu udah include ADM. Gitu ya. Ini bisa nih. Aku pikirannya cuma takut salah karena soalnya nggak disebutin ya. Udah sampai sini ada yang bingung lagi? Untuk enggak, cash receipt kan cuma ini ya, kayak misalnya di Januari deh, kalau kamu ngeliat buktinya ya. Januari itu penjualan di bulan ini tuh kan sebenarnya 440.000 ya. Tapi penagihannya itu cuma 110.000 plus 264 nanti ditagih bulan Februari, dan Maret itu dia cuma nagih 44.000. Jadi 418.000 kan. Nah, sedangkan penjualan dia itu sebenarnya 440.000, jadi nggak semua tertagih gitu loh. Nah, gitu. Jadi asumsinya di sini pakai yang ada PT 5%, cuma kan 5% ini emang udah nggak masuk hitungan kita gitu loh. Jadi hitungan kita di sini emang udah 95%. 25 plus 60 plus 10%, tapi dikalinya dikali total sales aja. Gitu loh. Kecuali apa ya? Di soal itu bilang PTT-nya 5%. Udah tuh. Terus dari itu tuh berarti dari net AR itu misalnya 60% di bulan Januari, 20% bulan Februari,
Februari, 20% bulan Maret. Jadi 100% dari 95% utang gitu loh. 95% net AR gitu. Net AR 95%, di sini itu si persentasenya pas dijumlahin 100%. Itu baru dia dikaliinnya sama net AR. Tapi kalau misalnya di sini ini tuh udah ngeluarin PTT sebenarnya. Dengan Januari ini totalnya cuma 95%, artinya di sini udah ada piutang yang nggak tertagih. Tapi kita udah nggak catat di penerimaan karena dia nggak kita terima. Gitu. Salaries. Oh, yang DL sama administratif ya. Oke, iya sama-sama. Nah, apa tadi salaries? Ini kita lihatnya dari jam kerja tadi ya. Jam kerjanya ini, terus kita kali untuk DL 75%-nya dikali 7 per jam dikali jam kerja totalnya berapa. Itu untuk yang DL. Oke. Terus yang administratif itu dibayar 5 per jam dengan jam kerjanya itu 25% dari jam kerja DL. Itu yang administratif. Tapi tadi karena dia administratif sifatnya operating, itu bisa jadi dia itu udah ada di total ini loh. Jadi nggak kita hitung lagi. Yang kita hitung cuma DL-nya. Jadi untuk salary itu yang kita hitung cuma yang DL. Nah, yang untuk operating ini jumlahnya itu segini, udah segini semua. Tapi kita kurangi sama 30% beban depresiasi. Nah. Oke. Udah ya, ini udah aman. Ini tuh aku mau bahas, cuma soalnya rancu Di skip dulu deh. Ini soalnya rancu banget. Jadi kalau aku lihat soal ini ya, nih. Ini soal dosko. Terus, jadi kalau menurut aku bakal ada dua kali processing dua kali join proses. Kenapa? Karena di sini bilang nih, membutuhkan tambahan DL dan FOH total 40.000 untuk 2 barang. Jadi ada DL dan FOH yang harus dicari per barangnya. Nah, itu kan harus pakai join cost juga gitu loh. Jadi soalnya agak bingung aku. Iya, aku dikasih soal kuis ini, ada yang bisa dibahas soal kuisnya, cuma ini pasti aku udah tahu sih kalau misalnya Bu Rizky yang bikin soal agak sering rancu gitu. Dan angkanya pasti keriting. Sudah pasti angkanya keriting. Gitu. Aku mau bahas pun aku takut gitu loh, karena ya gitu. Jadi ini tuh ya kalau kalian lihat ya, untuk DM-nya sendiri dia itu misah antara, ini jadi ceritanya gini, dia punya ABC, A dijual di split of point, B dan C ada separable cost. Ceritanya gitu ya. Terus si BC ini di proses lanjutan nih. Terus si B ini dia itu B dan C. B ini pakai DM 30.000 di separable cost-nya dan C-nya 10.000. Tapi untuk DL dan FOH itu diketahuinya total. Gitu. Jadi separable cost-nya misah nih. Ada yang harus dicari lewat metode joint cost, ada yang udah diketahui secara langsung di sini. Terus ada juga komisi penjualan atau marketing, 5.000 per kilogram. Nah, ingat ya, kalau misalnya kita bahas alokasi joint cost ke by product, itu kayak selling expense dan lain-lain itu kita keluarin dari market value-nya. Kalau by product. Tapi kalau main product enggak, yang kita keluarin cukup biaya pemrosesan lanjutan. Jadi kalau ada expense itu nggak usah dihitung, karena kita beda nih. Kalau misalnya by product, itu yang mau kita cari adalah berapa sih kira-kira modal kita untuk menjual si by product ini. Gitu. Tapi kalau misalnya di market value method untuk nyari alokasi ke join cost, itu bukan kira-kira modal yang kita cari, itu sebenarnya kira-kira berapa sih harga jual dia di split of point. Kalau misalnya by product kan kira-kira modal kita berapa. Tapi kalau ini tuh market value saat split of point. Jadi untuk
di luar produksi, expense itu menurut aku itu nggak dihitung. Karena pas aku lihat videonya Pak Didik juga sama, cuma ada separable cost aja yang di antara ultimate sama split of point gitu. Jadi ini nggak akan dikurangi dari ini. Aku galau banget bahas ini tuh, angkanya tuh udah keriting dari awalnya tuh. Ini bahas ini nih. Satu lagi cash budget soal Pak Didik ini. Ini lebih logis, sangat lebih logis dibanding soal. Keriting banget, ini pasti keriting banget. Aku udah kelihatan ya angkanya. Kalau kalian udah menemukan angka-angka kayak gini ya, ini kelihatan banget nih. Ada 65.000, ini 30, 10. Kalian kurangi aja dulu. Asal-ngasal dulu gitu. 185.000 kita kurangi 30 dulu. Terus totalnya kita bagi proporsional, itu udah kelihatan keriting pastinya angkanya. Ini keriting banget. Makanya aku masih takut buat bahas soal ini gitu loh. Karena kalau kalian mungkin dapat diajar ibunya itu pasti kalian tahu gitu. Ibunya tuh kalau bikin soal kadang harus kalian asumsikan sendiri gitu loh. Ya jadi ya gitulah. Sama ini soal Bu Rizky semua sebenarnya. Ini mau apa nih? Mau yang bahas mau yang join cost? Ini apa? Budgeting ya? Budgeting atau satu lagi part? Yang mana dulu? Sheet 5. Oh, sheet 5 soal Pak Didik. Soal cash budget. Oh. Nah, kalau ini tuh enak banget. Kenapa? Karena asumsi-asumsinya sudah jelas. Itu kalian nggak perlu mengasumsikan soal sendiri. Gitu ya. Pertama, ada penjualan barang. Nah, ada penjualan tunai, ada yang non-tunai. Nah, setiap penjualan non-tunai, perusahaan menerapkan credit term 2/10 N/30. Ini ada credit term-nya. Nah, dalam hal penjualan non-tunai, perusahaan asumsi jumlah hari sebulan itu 30. Penjualan terjadi secara merata tiap hari. Jadi gini, asumsinya misalnya penjualan total itu 300.000. Kan sebulan ada 30 hari kan, berarti sehari itu penjualan 10.000 gitu. Itu adalah penjualan yang merata maksudnya. Semua pembeli memanfaatkan fasilitas credit term tersebut dengan pembayaran dilakukan pada hari terakhir periode diskon. Ini ada cash sales-nya. Oke. Dah, ini asumsinya buat penjualan. Berarti ini buat kreditnya nih. Terus valuation piutang bla bla bla, ada allowance of apa sih? Bad debt expense. Nah, itulah, lupa aku. Nah, dia itu nilainya 2% dari nilai transaksi penjualan. Bahwa setiap satu transaksi penjualan akan selalu ada jumlah yang kemudian tak tertagih. Oh, atas piutang ya, berarti hanya penjualan non-tunai. Jadi 2% dari penjualan non-tunai ini kemungkinan tak tertagih dari setiap nilai transaksi penjualan. Oke. Penghapusan piutang tak tertagih harus dengan otorisasi bla bla bla. Dari aja. Terus pembelian raw material 1/4 dibayar bulan yang sama, sisanya dibayar seluruhnya pada bulan berikutnya. Tenaga kerja dibayarkan semuanya periode bulan bersangkutan, tidak ada yang terutang. Terus ada penyewaan mesin, bayar uang muka 30 juta. Transaksi di dalam prepaid rent diasumsikan bahwa pemanfaatan mesin dilakukan secara merata dalam periode sewa. Udah ngaruh ya, itu cuma kita ingat ya, kita mau kalau cash budget bahasnya duit doang, pemanfaatannya terserah mau gimana. Terus ada cash dividend 100 juta, share dividend 225 juta. Diasumsikan perusahaan tidak membayar pajak masa, perusahaan membayar pajak penghasilan nanti di awal tahun 2019. Saldo akhir itu harus 75 juta, harus ya.
Terus ini datanya. Oke, sekarang nilai estimasi penerimaan kas untuk periode November. Penerimaan ya, berarti pertama kita cari berapa sih cash receipt. November 2018. Dari mana aja? Dari penjualan. Pertama, ada penjualan yang cash. Berarti di sini ada cash sales. Terus ada credit sales. Oke, cash sales-nya tadi 100 juta. Nah, untuk yang credit sales ini kita lihat ya, kan dia itu sebulan 30 hari. Credit term itu 2/10, N/30. Berarti, dan dia dibayar itu hari terakhir periode diskon. Jadi semisal dia itu dibeli di 1 November, dibayarnya itu bakal di 11 November. Gitu. Begitupun di penjualan di bulan Oktober. Kalau dia beli di 21 Oktober, dia bakal bayar di 1 November. Jadi penerimaannya dia itu berasal dari mana aja? Dari tanggal 10 sampai 30 Oktober, itu kan 10, 21 sampai 30 Oktober itu bakal dibayar di 1 sampai 10 November. Itu. Dan dia penjualan di 1 sampai 20 November itu bakal dibayar di 11 sampai 30 November. Gitu. Jadi dia itu bakal ngambil penjualannya di bulan Oktober itu sepertiganya dan 2/3 di bulan November itu sebagai penerimaan dia dari penjualan non tunai. Tapi ingat semuanya ini pertama diskon, kedua ada piutang tak tertagihnya. Gitu. Oke, jadi hitungnya berapa? 90 ini pakai ini deh. Ntar aku jauhin dulu nih. Nah, berarti ini tuh dia ngitungnya gimana? 98% nih karena 2%-nya diskon kan. Ya kan? 98% dari penjualan di bulan Oktober dikali ini adalah sepertiga penjualan di bulan Oktober, terus dikali lagi sama 98% lagi, karena 2%-nya ini nggak tertagih. Oke, jadi berarti penerimaannya dia itu adalah 98% dikali 1/3 dikali penjualan bulan Oktober berapa sih? Oktober itu penjualan kreditnya 375 juta. 375 juta dikali 98% lagi. Oke. Gitu. Ya kan 2% yang nggak tertagih, terus ada 2% nggak tertagih sama 2% diskon. Tuh. Penjualan kasnya 100 juta ya. Udah benar. Terus ini bentar. Oke, sama dari sini juga dia itu kita bikin mana ya? 98% dari, kalau ini kan karena 20 hari ya, berarti 2/3 dari penjualan di bulan November dikali sama 98%.
98% kita kali sama 2/3 dikali sama penjualan bulan November itu mana sih? November ini ya, 450 juta. Gitu. Ada yang beda nggak ngitungnya? Ya kan kalau nggak 98%, berarti ini kan diskon dulu 98% dari ini, terus 2% yang itu tidak tertagih. Untuk valuation atas piutang, perusahaan menggunakan allowance method. Nilai allowance di tapi ini percentage of sales. 21 sampai 30 Oktober itu ya sepertiga dari penjualan Oktober itu dibayarnya di bulan November. Gitu. Nah, aku juga kemarin itu ngitung bentar-bentar. Mana ya? Aku kemarin ngerjain deh. Yang di bulan ini kan tetap aja ya, dia itu dapat diskon kan, makanya 98%. Tapi dia juga ada 2% piutang tak tertagih ini. Perusahaan menggunakan allowance method. Nilai allowance ditentukan berdasarkan percentage of sales. Jadi dari penjualan itu 2%-nya kan diperkirakan tak tertagih kan. Makanya 98%-nya itu dikali 2 kali nih. 98% yang pertama itu karena dia diskon 2%. 98% yang kedua dia karena diasumsikan ada piutang tak tertagih. Tapi kok yang aku bingung adalah kenapa di buku aku dulu aku nggak nulis itu ya. Aku cuma nulis 98%-nya sekali doang. Kenapa ya? Kenapa nggak aku kaliin itu? Nggak dikaliin sama allowance method ini nih. Sama si PTT tadi. Enggak lah. Nanti aku kasih tahu ya kalau jawabannya aku udah ketemu. Aku juga seingatku selalu kayak gitu deh. Jadi aku ngerjain 2 soal dengan yang kayak gini nih ya. Soal pertama itu aku nggak kaliin sama PTT-nya. Soal kedua aku kaliin. Aku nggak tahu mana yang benar. Tapi harusnya itu pasti dikaliin ini kan. Karena kita memperkirakan berapa uang yang bakal kita terima. Dengan tadi udah diasumsikan nih 2% ini kemungkinan nggak tertagih. Jadi dia itu dikeluarkan dari perhitungan harusnya. Gitu sih 2%-nya. Oke, berarti itu adalah net piutang gitu loh. Net AR tadi. Iya, 2%-nya. Karena kan itu piutang tak tertagih ya. Kalau penjualannya secara cash itu pasti bayar langsung kan? Ya nggak sih? Dia kan pasti bayar langsung. Jadi udah pasti tertagih. Gitu. Yang mana? Berarti sebelumnya harus yang nanti. Enggak, karena gimana ya? Kalau ini tuh dia ini aku kaliin sama 98% kan, ya kan? Karena dia nggak tertagih. Tapi kalau misalnya di soal sebelumnya itu ini udah secara total si Januari ini pembayarannya adalah 95%. Jadi 95% dari total penjualan. Kalau tadi itu 98%, nanti dikali total penjualannya berapa. Gitu. Iya, Excelnya ntar aku kirim lagi di folder curhat day. Gitu, ini cash receipt-nya segini. Soalnya harus dikali sama 2%, harus dikurangi 2% ini, karena kemungkinan kita itu nggak tertagih kan piutangnya. Kemungkinan piutangnya itu nggak bakal kita dapetin sebagai cash. Jadi untuk anggaran di bulan November, kita itu ngitungnya cuma 98% dari piutang setelah diskon.
gitu. Kenapa nggak dikali total sales? Total sales tuh total sales cash sama kredit ya. Pertama, dia itu, nih, disebutin ya, setiap penjualan non-tunai ada kredit term 2/10 and 1/30. Berarti yang dapat diskon itu hanya penjualan non-tunai. Pertama itu. Kedua, itu dia sebutin di sini, piutang tak tertagih. Kalau misalnya tadi penjualan dia, sales-nya itu cash, itu udah pasti ketagih duitnya karena dia beli barang langsung dibayarin. Ya nggak? Tapi kalau misalnya valuation atas piutang ini, atas piutang berarti ya piutangnya aja, penjualan non tunai tadi, penjualan kredit tadi kan yang berubah jadi piutang, makanya dari total penjualan piutang. Kalau di AQ per metode percentage of sales itu mau kredit mau cash dikalikan. Berarti kalau kayak gitu penerimaan berarti di sini ya, berarti kalau misalnya kayak gitu berarti cash sales-nya juga kita bikin 98% ya gitu. Berarti kalau kayak gitu si cash sales-nya ini juga 98% ya. Terus nggak tahu ada apa enggak sih, soalnya sama-sama, maksudnya ini kan jawabannya SI semua kan, aku nggak tahu itu benar apa salah gitu, karena dulu sih aku cuma ngaliin sama credit sales, tapi kalau misalnya bentar aku baca lagi ya. Valuation atas piutang, perusahaan menggunakan allowance method. Gimana nih? Kayaknya kemarin aku ngerjain tuh pakainya itu deh. Cash-nya aja. Kreditnya aja. Ya sih aku salah sih, aku nanyanya sama Pak Luki, jadi bingung. Berarti kalau misalnya kayak gitu si cash, kayak berarti misal ya, kita ini tuh kita kaliin sama ini dulu deh, gini ya. Nih, baru ntar kita ada di sini ada afda. Jadi ada kemungkinan gak tertagihnya misal 2% dari total penjualan di bulan November gitu ya. Berarti untuk bulan Oktober itu walaupun berarti benar, kalau misalnya penjualan di bulan Oktober yang nanti dibayar bulan November itu dia apa namanya, afdanya itu udah diakui di bulan Oktober gitu. Ya nggak gitu nggak maksudnya? 2% dari total sales di bulan ini berarti 475 juta. Apa dulu aku salah ya berarti ngerjain kayak gitu ya? Nggak apa dulu aku salah ya, berarti aku dulu ngerjain tuh gitu. Jadi aku selalu aku kaliin sama total penjualan non tunainya aja gitu. Iya sih, kalau misalnya di AKM gitu ya, di AKM di pengakun dulu dipakai metode percentage of sales, itu dari total sales-nya berapa persen gitu. Duh, bingung deh. Apa tapi kan aku tuh awalnya mikirnya gini ya, ini tuh kan bakal dibikin apa ya, penerimaan bulan ini gitu loh.
penerimaan bulan ini yang nggak tertagihnya kira-kira berapa persennya gitu loh. Aku tuh mikirnya kayak gitu. Jadi berarti aku tahun kemarin aku ngerjain salah. Ini kayaknya tahun kemarin berarti aku ngerjain salah nih. Aku tahun kemarin ngerjain gitu, inget banget deh aku ngerjain kayak gitu caranya. Ini masih ada buktinya di buahku, aku ngerjainnya kayak gitu. Aku yang dikaliin sama ini cuma yang credit sales-nya aja. Kalau buat yang ininya nggak aku kaliin itu. Oke, berarti kalau misal kayak gini ya. Jadi tadi misal ya itu adalah 2% dari total sales. Berarti total sales-nya adalah 100 juta bulan November ya. 100 juta plus 375 juta. Berarti 2%-nya adalah 9.500.000. Berarti cash receipt-nya ini kita sama ini. Jadi 507 juta gitu. Iya, jangan kemarin aku juga overthinking gimana makanya dia salah deh. Maksudnya pas tahun kemarin. Bodo amat lah udah lulus tahun kemarinnya. Oke lah ya. Setiap satu transaksi penjualan akan selalu ada jumlah yang tertagih 2% dari nilai transaksi penjualan. Aduh, aku bingung jadinya. Ada yang dosennya jelasin ini enggak? Mekanismenya gimana ya? Aku takut salah nih jadinya. Aku kemarin ngerjain kayak gitu tahun kemarin berarti. Percentage of sales. Siapa tahu dosennya udah bahas. Di charter total sales itu cash, credit plus AFDA. Nah, ini gimana lagi sih? Cash plus cari AFDA-nya. Total sales itu cash plus credit plus AFDA. Berarti total cash receipt-nya maksudnya. Kok ada AFDA? Iya, semua bingung. Udah malam ya. Udah malam, pusing. Iya, aku nangkep sih maksudnya. Jadi, kayaknya penerimaannya itu dari cash sales, terus dari credit sales tadi, pembayarannya kapan, sama, nah, yang aku tanya itu adalah AFDA-nya berapa? Gitu. Ngitung AFDA-nya gimana? 2% dari total sales atau 2% dari credit sales yang bakal dibayar di bulan itu. Gitu loh yang aku bingung tuh. Oke. Ya, kalau kita ngikut pengakun berarti kayak gini ya, saat misalnya tahun ini credit sales kali. Kenapa jadi pada bingung? Ya coba tanya-tanya dosennya ya. Aku juga salah jadi kalau misalnya baca soal ini kemungkinan kayak pengakun. Berdasarkan atas percentage of sales, diasumsikan bahwa setiap satu transaksi penjualan akan selalu ada jumlah yang kemudian tertagih. Tapi kayak kalian jualnya cash. Terus kenapa bisa nggak tertagih gitu? Karena kalian jualnya nggak diutangin. Udah ya, nggak tahu lah aku. Kalau di Akpi dipisah-pisah ada cash, ada credit sales. Coba kalian tanya sama dosen deh ya. Nanti kasih tahu aku. Oke. Ini semisal nih, ini adalah semisal soalnya adalah 2% aku kalian sama total credit sales, total sales di bulan November. Oke.
Oh iya, bener. Aku jadi baru ingat nih. Halo, itu aku Yasin yang bilang. Oh, gimana Sin? Aku lupa Sin. Itu kalau percentage of cash ya itu sebenarnya nggak ngaruh mau dia kredit ataupun cash, dia tuh dikalikan ke totalnya. Berarti total yang bulan Karena November aja. karena emang isu yang diangkat tuh sebenarnya bukan dia kredit atau cashnya, tapi emang dari total penjualan gitu dia ngealokasin berapa. Cuma kalau percentage of AR, nah itu yang dimaksudkan kamu. Yang kalau cash ya nggak tertagih, kenapa nggak tertagih ya karena dia bayarnya Oh iya cash. iya ada ya. Oh. Itu berarti metode yang percentage of AR itu kan ya kan ada 2 metode gitu ya. Sorry Berarti aku nyusup ya. berarti kalau misalnya di bulan November berarti tinggal kita kaliin sama total sales bulan November gitu. Ya itulah ya berarti. Gitu ya. Enggak emang kayak gitu ya, Sinta masuk kayak nyemplung tiba-tiba. Gua nge-screenshotin ke grup gitu malu emang. Ini Ya. soal kapan sih? Soal AP, nggak tahu tahun berapa sih ini, aku lupa. Oh AP. Kayaknya gampang gitu. Gampang gila maksudnya. Iya Oke lah. lanjutin lah ya. Iyalah. Lanjutin. Oke. Nah udah ya. Udah tuh karena percentage. Oh berarti yang aku kerjain tuh berarti mungkin soalnya nggak disebutin metode apa kali ya. Jadi pakainya percentage of AR kali ya. Aku lupa sih aku ngerjain soal yang mana. Kalau ini aku kemarin sesuai sama yang si credit sales. Kalau misalnya sekarang berarti tadi dikali sama 475 juta. Oke. Berarti sekarang cash receipt-nya itu adalah dari cash sales, kita tambahin sama penerimaannya, dikurangi sama afdanya berapa. Kemungkinan tak tertagihnya berapa gitu. Dah, terus kedua, nomor 2 itu apa? Nilai estimasi kas yang dibayarkan untuk pembelian raw material PT ABC pada November. Purchase of raw material ini di bulan November 150 juta. Berarti apa? Cash disbursement for materials. Nah, cash disbursement for materials. Terus kita lihat lagi. Tadi material itu dibayar 1/4 mana ya? Nih, raw material 1/4 dibayar bulan yang sama. Terus sisanya di bulan berikutnya. Berarti bulan Oktober ini kita bayar 75% di bulan November dan 25% di bulan November kita bayar di November gitu. Berarti untuk November itu purchase DM di bulan Oktober sama purchase DM di bulan November. Oke. Iya. Enggak lah. Kayaknya cash budget tuh lebih susah yang soal kita soal ini, soal nggak tahu lah. Pusing ngomong. Purchase DM Oktober 130 juta dibayar 75%-nya di bulan ini ya. 130 juta. Yang bulan November itu 25% dari pembeliannya 150 juta. Oke, 15 juta nih baru. Oke, berarti yang bakal kita keluarin untuk beli DM itu 1,3 berapa ini? 1.350 juta. Harus 35 juta, maaf ya, so tahu.
135 juta. Terus, nggak ada lagi kan ini bayar-bayar RM. Ntar aku curiga deh, bentar. Kita tahu ada sesuatu. Oke, nggak ada. Lanjut, menyusun cash budget. Cash budget di bulan November 2018. Berarti pertama kayak biasa berapa cash receipt-nya. Berarti cash receipt-nya dari sini 507 juta. Terus nah, cash disbursement-nya buat apa aja? Yang pertama buat tadi DM, udah ada totalnya di sini. Totalnya 135 juta ini. Terus ada lagi upah tenaga kerja dan biaya overhead dibayarkan semuanya pada periode bulan bersangkutan. Upah tenaga kerjanya berapa nih di bawah? Labor payment sama FOH. Sama FOH ya. Berarti DL-nya di bulan November 85 juta dibayar semua. 85 juta. Terus FOH-nya ini di bawahnya lihat ya, ada include 25% depresiasi. Berarti apa namanya? Berarti yang pure yang kita keluarin secara cash itu cuma 75%-nya, karena 25% dari ini itu adalah depresiasi. Makanya yang masuk ke cash budget itu cuma 75% dari pengeluaran FOH-nya. FOH-nya tadi 45 juta. Ada pertanyaan? Kak tadi afdanya jadinya atas percentage of sales, jadi penjualan salesnya baik cash maupun kredit, karena pakai metodenya yang ini. Kan tadi penjualan di bulan November itu dia 100 juta, 100 dan 450, oh berarti aku salah, maaf. 100 dan 450 berarti 550 juta ya, 550, nah gitu. Jadi si afdanya itu adalah 11 juta, 2% dari total penjualan di bulan November. Total penjualannya 550 juta. Gitu. Oke. Yang di atas enggak deh, kayaknya udah tuh. Cuma sekali ya 90%-nya, cuma perkalian atas diskon. Nih ya, atas diskonnya aja. Oke. Nah, satu lagi mungkin kalau misalnya kalian mau tanya ke dosen, ini nih, kayak, coba kalian tanyain deh, valuation atas piutang ini kan ada afda nih. Ada yang nggak akan tertagih ini. Nah, dia itu bakal ngurangin credit sales nggak? Bakal mengurangi total cash receipt atau enggak? Gitu. Takutnya juga ntar tiba-tiba nggak mengurangi aja. Tapi kalau misalnya kemarin-kemarin sih kalian dikurangi. Jadi aku bingung nih afdanya, karena di sini tulisannya untuk valuation atas piutang gitu. Oktober 98%. Enggak, dua-duanya kan enggak dikali 2 ya. Kan tadi aku mikir dikali 2 itu adalah karena adanya piutang tak tertagih. Ya kan? Tuh. Ya kan, piutang tak tertagih nih. Tapi kalau misalnya piutang tak tertagihnya udah dipisah di bawah sebesar 2% dari percentage sales, berarti penerimaan atas penjualan non tunai itu cuma sebesar penjualannya berapa yang mau dibayarin dikali sama diskonnya aja. Dikali sama persentase setelah diskonnya. Gitu. Ini salah nih. Di rumusnya sih udah aku kaliin 2 kali ya. Sorry. Ini aku hapus. Nih. Oke. Terus udah nih apa lagi ya? DM, DL, FOH, pengeluarannya apa lagi? Perusahaan menyewa mesin produksi selama 3 bulan pada tanggal 1 Oktober dengan nilai sewa 30 juta dibayar di muka. Ingat ya,
dia dibayar di muka di Oktober, berarti November dia nggak bayar apa-apa. Oke, dia selama 3 bulan, berarti kan Oktober, November, Desember, tapi udah dibayar di Oktober, maka kita nggak mengeluarkan uang di bulan November. Oke, terus semua marketing dan administratif yang muncul dibayarkan pada bulan berjalan dan tidak ada yang terutang. Ini nih, other marketing and administrative expense sama depreciation expense. Ini nggak kita hitung ya, nggak kita keluarin. Jadi marketing administratif itu ada dua. Yang pertama depreciation expense, yang kedua ada yang other. Berarti selain depresiasi itu ada lagi nih marketing sama administrative expense-nya. Berarti 55 juta marketing. Terus apalagi nih, taxes. Nih, diasumsikan bahwa perusahaan tidak membayar pajak masa perusahaan membayar di awal tahun 2019, berarti ya udah nggak ada pembayaran pajak. Bulan Oktober, oh ada cash dividend. Oke. Dan share dividend. Telah diumumkan jangka waktu dari declaration date itu 1 bulan, berarti saat Oktober kita mengumumkan cash dividend, kita kan udah mau ngasih nih, tapi dananya belum keluar dong. Saat November itu baru kita membayarkan. Oke, berarti pembayarannya dilakukan bulan November sebesar 100 juta cash dividend. Nah, share dividend ini nggak berpengaruh kan sama kas kita, jadi nggak kita catat. Terus ada lagi berarti cash disbursement-nya untuk cash dividend itu 100 juta. Berarti total cash disbursement-nya itu sum 408.750. Sehingga di sini tadi ada lagi ya. Perusahaan selalu menetapkan besarnya saldo kas akhir bulan itu 75 juta. Oke. Ini harus kita keep dulu 75 juta itu cash balance ending. Berarti nanti bakal ada cash surplus atau defisit. Ya. Berarti kita lihat dulu, kita menerima tadi total penerimaan kita itu 505.500. Kita kurangi sama seluruh pengeluaran kita, terus kita lihat harus ada balance sebesar 75 juta, sehingga sisanya ini surplus masih 21.750.000. Ada cash balance nggak sih? Oh, ini. Perusahaan selalu menetapkan besarnya saldo kas akhir bulan, berarti akhir bulan Oktober itu 75 juta. Ingat kita punya cash begin berarti sebesar 75 juta. Berarti di sini kita tambahin dulu cash balance kita itu berarti dari cash balance kita ditambah cash receipt, baru kita kurangi sama pengeluarannya berapa, ketemulah sisanya itu sebenarnya berapa yang masih bisa dipakai. Nah, ternyata